Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Selamat datang di 3R yang udah ke-26. Hari ini pemateri kita atau speaker kita Mas Wahyu yang biasa nih bantu kita di 3R sebelum-sebelumnya dan ini yang udah kedua kali ya Mas Wahyu ya jadi pembicara. Nggih, betul. Iya, Berdua. sudah expert nih. Belum. Oke, baik. Hari ini oke, Kenapa Mbak? baik. Jangan Hari deg-degan, ini Mbak. artikel yang akan kita bacakan itu dari The Koning. Halo? Dengar. Oke, baik. Hari ini artikel yang akan dibacakan dari The Koning dengan judul Best of Both Worlds, Combining Physical and Mental Self-Management to Support Learning from Split Attention Example. Gitu. Jadi ini fokus mungkin lebih ke self-managementnya gitu ya Mas Wahyu ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga hari ini 3R kita lancar. Tidak ada kendala sinyal maupun yang lainnya. Baik, mungkin untuk pertama kita persilahkan kepada Chief Scientist kita untuk memberikan pengantar. Silahkan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam Waalaikumsalam bahagia. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ayo dong kameranya di-on-kan supaya kita dapat berinteraksi dengan lebih gembira, lebih riang, lebih intensif, lebih bermakna. Artikel yang kita baca hari ini, Best of Both Worlds, Physical and Mental Self-Management Strategies. Physical di sini mungkin kalau di Indonesia tentang ini ya, tactile learning atau kinesthetic, bagaimana menggunakan gerakan gitu ya, menggunakan kemampuan motorik kita untuk mendukung pembelajaran, khususnya di sini dalam mengatur sendiri proses belajar, cognitive load, mengatur sendiri bagaimana mengatur sendiri cognitive load yang dialami oleh kita ketika kita sedang belajar. Jadi mental self-management strategies, mungkin seperti itu. Terus terang, ini juga masih sesuatu yang baru dan kita belum pernah membahas secara khusus ya bagaimana split attention. Saya mau share screen. Tolong saya diberitahu share screen saya nanti nampak atau enggak ya. Ya. Oke. Sudah Work example yang di dalamnya memuat split attention. Work example contoh pembahasan. Contoh sebuah strategi penyelesaian masalah yang dapat dilihat, dipelajari, diamati, dipelajari, diproses oleh siswa sehingga menjadi pengetahuan yang diakuisisi. Seperti yang dilihat di dalam slide. Di sini ada gambar, ada uraian pembahasan. Langkah penyelesaian luas bangun di atas. Jadi ini ada sebuah bangun komposit diminta untuk menghitung luasnya. Oke, kemudian untuk menghitung luasnya maka perlu mengidentifikasi terlebih dahulu ini tentang apa. Langkah 1, hubungkan G dan C
untuk membentuk trapesium dan belah ketupat. Jadi di sini ada garis putus-putus untuk membentuk, oh ini trapesium. Untuk trapesium di titik seterusnya. Untuk memahami teks ini, teks sebanyak ini, siswa harus secara langkah per langkah melihat gambar untuk mengintegrasikan. Karena kompleks, kenapa kompleks? Karena elemen of interactivity-nya banyak. GHI, ada ukuran, ada bentuk, ada luas, ada keliling, ada perkalian, ada pembagian. Ada pecahan lagi. Ada satuan meter persegi. Elemen yang diinteraksikan ada banyak dan perlu mengintegrasikan antara gambar dengan dibandingkan terintegrasi, yang model ini yang tidak mudah dipelajari, mengakibatkan cognitive load yang tinggi dan kemampuan siswa juga tidak lebih baik. Kemudian seperti ini, ada gambar, ada teks yang panjang dengan simbol-simbol, padahal di sini simbolnya nggak nyambung antara gambar dengan teksnya. Apalagi simbolnya nggak nyambung, simbolnya ada pun kalau banyak, itu akan mengakibatkan split attention. Ini yang kita coba untuk mengintegrasikan. Jadi teksnya diletakkan dekat dengan gambar. Jadi di sini ada PR, ini PR. Panjang PR dideskripsikan sebagai QR kuadrat tambah QP kuadrat. QR kuadrat ditambah QP kuadrat. Namun demikian, ini dulu kan dicetak dalam hitam putih ya. Dicetak dalam hitam putih, dipelajari oleh siswa. Memang sih yang diintegrasikan ini lebih baik karena lebih dekat dan kita usahakan ada tanda panah untuk menunjukkan, oh ini PR. Kalau kita mau menambah tanda panah di QR ini kita beri tanda panah ke sana gitu ya, melengkung. QP kita beri tanda panah melengkung ke sana. Rasanya gambarnya akan tumpuk-tumpuk. Ya enggak? Nanti akan nggak ketahuan masalah utamanya itu apa. Di sini kan masalah utamanya ada 2 lingkaran, kemudian ada garis singgung, persekutuan dalam, yaitu garis AB. Nah, jadi masalah juga nih, split attention, solusinya diintegrasikan. Kalau sudah diintegrasikan, belum tentu semua gambar dan tulisan dapat diintegrasikan dalam posisi yang mudah dipelajari, posisi yang baik. Sehingga muncullah ide tentang signaling. Nah, itu yang kemudian sedang diteliti oleh mahasiswa saya skripsi tentang signaling. Tapi kita fokus lagi ke split attention. Kalau materi yang diintegrasikan bisa tidak banyak, split attention itu belum tentu terjadi ketika elemennya tidak kompleks. Kalau elemennya yang diintegrasikan sedikit, tidak cenderung terjadi split attention. Tetapi yang seperti ini masih cenderung terjadi split attention effect. Jadi di sini ada gambar, 2 gambar. Kemudian diminta untuk menghitung sudut X. Nah, ini masih mengalami split attention effect karena ada banyak sekali simbol, ukuran, gambar yang perlu diintegrasikan dari teks ke tulisan. Solusinya memang diintegrasikan menjadi seperti ini. Nah, ini kan akan jadi penuh itu juga sebagai sebuah pemikiran kita loh, bagaimana mendesainnya. Bisa dilakukan penelitian selanjutnya. Ini yang disebut dengan split attention-nya. Kemudian dalam artikel yang akan dibacakan oleh Wahyu, ini ada kembali dengan physical. Terima kasih banyak pada Wahyu dan ini yang sudah menyiapkan artikel ini. Terima kasih. Ini saya juga sebelumnya belum membaca artikel ini dan baru beberapa hari terakhir
membaca artikel tersebut dan menarik banyak penelitian lanjutan yang bisa kita gunakan. Kita ambil idenya untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya. Atau mungkin mahasiswa tesis dan skripsi yang ada di sini bisa menggunakan itu sebagai bahan pembahasan. Terima kasih banyak Wahyu dan Nindi atas persiapannya. Pak Yunuar, ini kawan-kawan ini mana yang kameranya belum on? Ayo di-on-kan dulu supaya kita bisa belajar bersama dengan lebih intensif. Bisa menggunakan pembahasan yang ada di dalam artikel ini untuk hasil penelitian kita saat ini. Saya ucapkan selamat membaca, selamat belajar. Ayo catatannya disiapkan supaya nanti lebih bermakna. Lebih bermakna berarti apa? Lebih bisa diingat kembali gitu ya. Lebih dapat kita gunakan untuk hal-hal pembahasan berikutnya. Tetap semangat, terus semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pengantarnya. Eh, baik, artikel ini tentang self-management mungkin bisa jadi saran bagi mahasiswa yang ide-ide baru nih tentang motivational prompts dan variabel-variabel independen lainnya. Nah, kalau dari sekedar tentang self-management ini mungkin tentang kemampuan untuk mengatur diri gitu ya, Mas Wahyu ya. Apalagi di sini ada physical and mental. Mungkin cara kita mengatur diri untuk berperilaku atau mengatur pikiran kita ataupun emosi dalam suatu sikap gitu ya, suatu tingkah laku yang baik gitu ya, Mas Wahyu ya. Kurang lebih nanti kita bahas di situ. Oke, akan lebih menarik kalau Mas Wahyu langsung nih yang akan menjelaskannya. Silahkan Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mbak Nindi atas sambutannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga tetap sehat semuanya dan semoga tetap masih semangat walaupun ini di weekend ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu bersama 3R yang ke-26. Ketemu lagi dengan saya dari 3R yang pertama. Yo, apakah semuanya sudah nonton nih rekamannya yang pertama? Nah, ini ada nih penelitian lanjutan dari penelitian yang pertama sebenarnya di sini. Ya, sebelum itu, mari teman-teman kita siapkan juga second brain-nya, yakni buku tulisnya, pensilnya atau penanya, catatannya, dan kita berharap pagi ini paling tidak pagi ini kita bisa produktif dapat satu ilmu dari satu artikel milik Beyond the Coding hari ini. Oke. Nah, saya coba share screen dulu teman-teman. Share screen. Oke. Sudah terlihat nggih Mbak Nindi dan teman-teman semuanya? Sudah Mas, jelas. Oke. Hari ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kisah yang berjudul Best of Both Worlds, Combining Physical and Mental Self-Management Strategies to Support Learning from Split Attention Example. Dari judulnya ini saja sudah cukup menarik ya, mengkombinasikan antara fisik dengan mental untuk mempelajari split attention. Padahal split attention tadi itu kan kita sudah tahu nih, kalau bisa itu dihindarin. Tapi kalau nggak bisa, gimana cara belajarnya? Nah, hari ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara mempelajari split attention. Ya, abstraknya kita sekilas nih, seperti ini teman-teman. Tujuannya adalah menginvestigasi whether combining physical and mental strategy support learning beyond a single strategy. Metodenya menggunakan 84 partisipan yang mempelajari split attention, ditinjau dari retention, comprehension, transfer test, serta muatan kognitifnya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya secara sekilas, sinopsis dari cerita hari ini. Hasilnya adalah kombinasi dari physical dan mental
itu ternyata dapat mengurangi muatan kognitif siswa ketika mempelajari split attention. Namun, walaupun begitu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil belajarnya. Nah, kenapa nih kok bisa? Yuk, sebelum masuk lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan tokoh utama kita, yakni Bjorn de Koning. Ini fotonya, kelihatan gagah ya teman-teman ya, kelihatan gagah ya. Nah, ini walaupun kelihatan masih sedikit lebih muda, agak muda, ini sudah associate professor di Erasmus University Rotterdam, Belanda, di bagian educational psychology. Kalau kita lihat di profil Scopusnya, dokumennya itu sudah 69. Namun teman-teman, walaupun cuma 69, kok cuman ya, saya aja satu belum nih. Ini 69, tapi citasinya itu dari 2123 yang mensitasi 69 dokumen ini. Dan kalau kita lihat H-indeksnya, yang sudah biasa berkecimpung dengan H-indeks, itu sebesar 24. Ya, oke. Nah, dari sini kita lanjut dulu. Cerita ini bermula dari renungan Bjorn de Koning, menemukan bahwasanya saat ini terdapat banyak instructional resource atau bahan ajar yang mengandung split attention. Nah, split attention seperti yang sudah Bu Endah jelaskan tadi di awal di pengantar, itu yakni ketika ada dua bahan ajar, di mana satunya berbentuk gambar dan satunya berbentuk tulisan, itu tidak saling terintegrasi. Yang sebelah kiri ini split attention, yang sebelah kanan integrated. Gitu. Nah, terus kalau kita sebagai guru atau kita sebagai pendidik, ya kita bisa membuat bahan ajar tersebut, membuat terintegrasi, membuat saling terintegrasi sehingga meminimalkan split attention. Tapi teman-teman, banyak di dunia ini yang belum paham tentang split attention. Sehingga secara tidak sadar, mereka membuat instructional resource itu dengan split attention. Ya kan? Kalau teman-teman membuka buku-buku paket yang digunakan untuk belajar siswa, pasti di situ ditemukan beberapa nih. Walaupun sekarang kayaknya sudah lebih mendingan, tapi masih ada yang berbentuk split attention. Seperti yang sudah pernah dilakukan penelitian oleh Atik Rodiawati tahun berapa itu saya lupa, sekitar tahun 2018 di tesisnya. Nah, itu juga menganalisis buku-buku yang mengandung split attention. Nanti bisa dibuka tesis dari Atik Rodiawati di Evelyn UNY, teman-teman. Nah, terus kalau begitu, semisal sudah ada split attention, bagaimana sih cara belajarnya? Nah, kita kan perlu nih ngajarin siswa. Seandainya siswa tersebut belajar dengan sumber belajar lain di luar pengawasan kita kasih tahu caranya mempelajari split attention. Nah, berawal dari keresahan tersebut, De Koning tuh mikir, iya juga ya, kalau memang siswa harus mempelajarin gimana caranya? Akhirnya Beyond the Coding ini mulai mengkaji berbagai literatur, mengkaji berbagai catatan. Ditemukan nih, ternyata, oh ada loh yang namanya yang namanya self management principle. Self management principle itu kalau teman-teman lihat di halaman buku artikelnya itu ada di bagian sini teman-teman. Nah, intinya self management principle itu yang bagian ini. Highlight saya mana? Nih. Pelajar memanage their cognitive load when studying text picture material is. Nah, ini ya. Jadi intinya adalah bagaimana cara pembelajar atau bagaimana cara siswa memanage cognitive load mereka untuk mempelajari text picture material. Text picture material. Kalau teks saja ya nggak ada split attention-nya. Kalau picture saja ya enggak. Tapi bagaimana kalau teks dan picture yang saling terpisah itu tadi yang menyebabkan split attention. Nah, itu inti dari self-management principle. Dikaji lebih dalam lagi, self-management principle itu apa sih? Ada apa saja? Ternyata, teman-teman, di dalam self-management principle ditemukan ada yang namanya physical
self-management. Yang kedua, ada mental self-management. Ya, kita kembali ke sini lagi. Physical self-management dan mental self-management. Physical self-management itu seperti apa sih? Tadi sudah di-spill sama Bu Endah, kegiatan fisik, taktik, kinetik gitu kan. Betul. Yakni dia yang melibatkan kita membuat anotasi. Anotasi itu kayak membuat tanda, membuat sign, sinyal. Nah, seperti apa? Itu bisa membuat connecting arrow, numbering, terus underlining. Nah, seperti yang kita lihat kayak gini nih, highlight. Nah, ini termasuk physical self management. Supaya apa? Supaya saya bisa langsung notice, oh di sini tadi catatannya ini, yang penting ini gitu. Termasuk yang ini. Kenapa warnanya beda-beda? Di sini kan tadi ada coloring ya. Kenapa warnanya beda-beda? Oh, warna hijau ini adalah tujuan, warna kuning ini adalah metode, warna biru ini adalah hasilnya. So, di kepala saya, untuk manajemen saya membuat warnanya berbeda dan highlight-nya yang berbeda-beda juga. Itu namanya physical self-management. Oke. Terus yang kedua, ada jenisnya yakni mental self-management. Apa itu mental self-management? Biasanya yang sudah kita lakukan di sini adalah imajinasi, mengimajinasikan, membayangkan. Nah, penelitian-penelitian yang sudah ada itu meneliti tentang imagination strategy in reading comprehension atau imagining, dragging, and dropping box to the corresponding the picture. Jadi benar-benar membayangkan memindahkan kotak, menghubungkan garis, itu cuma dibayangin saja, tapi tidak dilakukan dengan tangan, tidak dilakukan dengan highlight arrow gitu. Nah, kenapa bisa begini? Usut punya usut, ternyata otak kita itu unik, teman-teman. Otak kita itu sendiri nggak terlalu bisa membedakan antara yang dibayangkan dengan yang beneran terjadi dengan kita. Ya, otak kita itu unik. Otak itu tidak terlalu bisa membedakan antara yang dibayangkan, yang benar-benar dibayangkan, dengan yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk punya pikiran yang positif terus, teman-teman ya. Punya pikiran yang optimis terus. Karena kalau kita pikirannya negatif, kita nanti bisa apa namanya ya, membuat sugesti dalam tubuh kita sehingga memanggil energi-energi negatif yang lain. Wih, malah kemana-mana ini kajiannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah seperti ini, setelah si Beyond the Coding ini tadi mengkaji physical self-management, mental self-management, terus kan, loh, ini sudah ada nih solusinya untuk mempelajari split attention. Lah, terus apa yang mau saya teliti nih? Wah, keresahan kan muncul lagi itu. Emang sejauh apa nih penelitian yang sudah ada? Sudah pernah belum dikombinasikan antara physical atau mental? Atau sudah pernah belum physical itu kan ada banyak tuh, ada anotasi, dragging, finger pointing. Kalau digabungin bagaimana? Bertanya, kaji lagi, cari literatur lagi. Sehingga ditemukan di beberapa artikel, ternyata combination of self-management principle and combination of self-management principle, baik itu physical maupun mental, itu ditemukan dapat meningkatkan motor skill. Yang kedua, dapat meningkatkan executive functioning, dapat mensupport comprehension of text, pemahaman dari sebuah teks kayak yang saya lakukan tadi, yang apa namanya membuat anotasi, membuat highlight, itu comprehension of text. Dapat support learning, tracing imagination. Ini yang poin yang keempat ini, yang kutipannya 19, ini adalah artikel milik Paul Ginn dan Hu, itu yang sudah saya bacakan di ICCA 3R yang pertama. Yang belum nonton, boleh dicek di YouTube ICCLR TV _ Ya, terus walaupun begitu teman-teman, ternyata ditemukan juga tuh sama Beyond the Coding bahwasanya kombinasi physical, yakni drag and drop together with annotation strategy, mengkombinasikan dua-dua physical nih, itu ternyata tidak terlihat efektivitasnya. Setelah diusut, setelah dicari, ternyata kemungkinannya kenapa dua physical itu tidak efektif, kemungkinan besarnya dua physical strategi itu akan saling meniadakan efektivitasnya.
akan saling meniadakan efektivitasnya. Bingung tuh mau yang mana tuh yang dipakai. Nah, terus dari keresahan itu di sini ternyata belum terlalu ada yang menggabungkan antara fisikal sama mental. Kebaruannya di situ teman-teman. Urgensinya juga di situ. Kenapa penting dilakukan penelitian ini? Urgensinya adalah untuk mempelajari split attention. Novelty-nya di mana? Belum ada penelitian yang mengkombinasikan kedua itu. Gitu ya. Urgensi sudah dapat, habis itu novelty-nya sudah dapat, ya sudah, kita bisa lanjut. Akhirnya Beyond the Coding setelah mengkaji literatur menemukan ide untuk membuat sebuah penelitian, meneliti lebih lanjut terkait hal tersebut. Nah, dari sini dibuatlah itu desain penelitiannya nih teman-teman, yakni 2 kali 2 faktorial, 2 kali 2 desain faktorial, mental self management, physical self management, di mana kalau yang di sebelah sini, apakah menggunakan mental self management? Ya, tidak. Apakah menggunakan physical self management? Ya dan tidak. Di sini ada 4 kelas, 1, 2, 3, 4, di mana ini 2 kali 2 desain faktorial. Ya, untuk yang belum pernah melakukan 2 kali 2 desain faktorial, mungkin ini bisa jadi salah satu contoh pembelajaran 2 kali 2 desain faktorial. Kalau sudah, ya bagus. Nah, dari sini setelah menemukan desain, setelah menemukan ide untuk membuat desain penelitian, pastinya yang dilakukan adalah membuat hipotesis. Dari mana hipotesisnya? Dari berbagai kajian literaturnya. Apa aja hipotesisnya? Ada 3 secara utama, yakni poin 1 lebih besar dari poin 4. Artinya kombinasi kedua mental self management ini lebih baik daripada yang tidak menggunakan kombinasi, seperti yang tidak menggunakan apapun, ataupun juga yang di nomor 2 dan nomor 3 di sini. Itu yang poin B adalah nomor 1 lebih baik dari nomor 2 dan nomor 3. Yang poin ketiga, yakni kelas nomor 2 dan kelas nomor 3 yang tidak menggunakan fisikal ataupun yang tidak menggunakan mental, dalam artian yang tidak menggunakan kombinasi, itu masih lebih baik daripada yang tidak sama sekali menggunakan mental, yang sama sekali tidak menggunakan self management principle. Ditinjau dari apa sih? Ditinjau dari yang dilihatnya apa? Higher learning outcome sama lower cognitive load. Tuh, itu hipotesisnya. Wah, sesimpel itu teman-teman ya. Kayaknya. Nah, sekarang kita lanjut nih setelah hipotesis. Setelah hipotesis, kita lanjut ke bagian sini. Ya, metodenya kalau kita lihat lebih detail lagi di sini, tadi kan jumlahnya ada 84. 84 itu ada 4 kelas, berarti per kelasnya ada 21 siswa. Di mana kelasnya itu ya ini sudah dijelaskan di sini. Terus di sini juga diteliti participant age sama gender distribution dengan menggunakan uh, C-square. Di sini saya kurang terlalu paham kenapa kok itu diinikan, tapi di sini cuma ngomongin bahwasanya the condition were comparable regarding age and gender. Jadi kondisi ini walaupun juga bisa dibandingkan, 2 kali 2 desain faktorial ini bisa dibandingkan berdasarkan umur dan juga jenis kelamin. Yang menarik jenis kelamin di sini nggak cuma 2 teman-teman. Nanti kita lanjut dibahas. Terus kalau kita lihat partisipannya, partisipannya itu sebanyak 84 student. 84 student itu dari mana? Dari menggunakan kalkulasi G-power-nya. Berdasarkan kutipan nomor 20 nih. Kutipannya nomor 20 ini bisa dilihat nanti. Terus di situ dari G-power, perhitungan G-power didapatkan 80 partisipan itu dibutuhkan untuk menemukan, menghasilkan medium size effect-nya. Di situ, akhirnya dengan 80 yang minimal itu tadi, bisalah kita ambil 84 sebagai sedikit cadangan atau apa, saya kurang paham di sini. Karena beliau, Beyond the Coding tidak menjelaskan, kenapa kok dari 80 minimal bisa jadi 84? Kok nggak 90 aja? Kok nggak 82? Atau kok nggak 88? Gitu. Kayak sepertinya dilebihin 1 setiap kelasnya, supaya untuk jaga-jaga. Oke, sebentar.
Oke. Nah, di sini gender di sini ada female sebanyak 61, ada male sebanyak 22 dan non-binary. Tidak tahu itu laki-laki, tidak tahu itu perempuan sebanyak 1 orang. Kalau di kita, di Indonesia, alhamdulillah masih utuh ya, masih female sama male. Nggak ada yang tengah-tengah itu. Dan rata-rata umurnya adalah 23,77 tahun. 23 tahun itu sekitar anak kuliah semester 2, semester 3. Enggak deh, hampir lulus kuliah S1 itu udah. Oke, nah terus kita lanjut nih ke materialnya. Materialnya di sini menggunakan material dari penelitian De Koning sebelumnya. Nah, materinya itu apa sih? Materinya itu ini, teman-teman. Nah, coba saya share besarkan. Materinya itu tentang fisika, tentang sirkuit. Di mana sirkuit mana sih saklar mana sih yang dihidupkan? Ya, saklar mana yang dihidupkan supaya lampu ini tuh nyala. Nah, terus di sini tuh ada keterangannya. Keterangannya tuh seperti ini. Nah, di sini learning materialnya ini eh, learning materialnya ini disajikan dalam bentuk paper. Kenapa paper? Beyond the Coding sendiri menjelaskan kenapa paper? Karena dengan adanya paper memungkinkan siswa untuk melakukan physical self management, bisa nyoret-nyoret, bisa menggambar panah. Sedangkan kalau digital itu yang nggak touchscreen itu tidak memungkinkan siswa untuk nyentuh-nyentuh, untuk membuat highlight, untuk membuat yang lain-lain itu tidak memungkinkan. Sehingga dibuat yang paper. Walaupun begitu, yang bentuk paper itu hanya learning materialnya saja. Sedangkan tesnya itu menggunakan digital. Nah, kita kembali ke PDF di sini. Nah, terus setelah ketemu materialnya tadi, setelah dibentuk materialnya, dari sini kan kita juga tahu ya, ternyata material itu kita bisa menggunakan materi penelitian sebelumnya, ya teman-teman. Jadi walaupun kita bingung-bingung nggak penelitian-penelitian, kita bisa loh mengadaptasi penelitian sebelumnya materinya. Nggak apa-apa sama materinya, tapi nanti yang diuji beda, yang dikaji beda. Jadi novelty-nya tuh tetap dapat. Novelty itu nggak harus selalu di materi. Sejauh ini kan kita kalau zaman-zaman skripsi, teorinya sama, tapi novelty-nya di bagian materi. Atau novelty-nya di bagian kelas. Gitu kan? Nah, ternyata setelah kita baca-baca lebih lanjut di sini, banyak juga kok penelitian-penelitian yang materinya tuh sama, kelasnya tuh sama, novelty-nya ada di pengembangan teorinya, pengembangan tekniknya, pengembangan strateginya, pengembangan caranya, dan lain sebagainya. Banyak. Terus, di sini siswa itu, ini sudah, ya, di sini ke bawah ini adalah prosedurnya. Prosedurnya secara ringkasnya itu ada di sini, teman-teman. Nah, pertama, siswa diberikan short welcome, halo selamat datang segala macam, disambut, didudukkan, dimasukkan ke dalam sebuah kelas eksperimen. Di situ terus siswa diberikan prior knowledge test. Prior knowledge testnya itu nanti akan saya jelaskan lebih detail. Terus setelah prior knowledge test selesai, siswa dilakukan learning phase. Learning phase-nya, nah ini menarik nih teman-teman. Learning phase-nya itu hanya 4 menit. Wih, 4 menit. 4 menit doang. Kita penelitian sampai 4 minggu mayoritas ya di Indonesia sekarang. Di sini 4 menit doang fase belajarnya. Kenapa 4 menit? Karena kalau dari sekilas pemahamannya saya dalam memahami pikirannya De Koning, kenapa 4 menit? Supaya siswa itu yang fisikal itu tadi benar-benar nggak ada momen untuk membuat mentalnya, membuat mental self managementnya. Yang mental nggak sempat untuk memikirkan fisikalnya. Karena di situ nanti juga sudah ada apa namanya ya, sudah ada petunjuk gunakan ini atau disuruh bayangin gitu. Nah, dari situ 4 menit itu tidak memungkinkan siswa untuk menggunakan yang lain-lainnya.
Itu benar-benar rigid. Kita perlu membedakan antara kelas eksperimen dengan kelas normal, ada kelas pada umumnya. Jadi benar-benar rigid. Setelah learning phase itu ada retention. Setelah retention itu pengingatan-ingatan, tes ingatan, ada comprehension, pemahaman. Benar-benar paham nggak sih? Setelah comprehension, dipahamin, ada yang namanya tes transfer. Dan semua ini ada 40 menit. Dalam artian dari short welcome, prior knowledge, retention, comprehension, transfer, itu menghabiskan waktu 36 menit, teman-teman. Cukup padat ya? Cukup rigid sekali, cukup padat sekali. Nah, ini kalau sampai di kelas umum agak-agak susah memang. Tapi kalau ini di kelas laboratorium, ini nggak terlalu susah. Oke, mari kita bahas satu demi satu nih di bagian prior knowledge. Prior knowledge-nya itu apa aja toh? Prior knowledge-nya di sini itu terdiri dari self-rating, self-rating yang meminta mereka untuk mengindicate their knowledge of electric circuit on 5-point scale. Nah, pertanyaannya itu cuman I know what a starter is. Tahu banyak atau tahu sedikit? Skornya 1 sampai 5. Oke. Skornya 1 sampai 5. Di sini didapatkan nih. Nah, cuman nih antara typo atau memang beneran yang bagian sebelah sininya juga salah, itu saya kurang paham. Kenapa? Karena di sini 5-point scale 1 sampai 5, tapi skor bagian self rating di sini 0 sampai 5. Kemungkinan besarnya karena typo. Jadi di sini skornya 1 sampai 5. Terus nggak cuman satu pertanyaan itu, melainkan juga ada statement di sini. Statement di sini itu yang ini tadi, itu ada 6 statement, di mana kalau dia tahu jawabannya itu skornya 1, kalau nggak tahu jawabannya ya 0. Sehingga skornya akumulasinya ada antara 0 sampai 6. Kalau dijumlahkan semuanya, skornya antara 1 sampai 11. Kalau menurut saya ya, kenapa 1 sampai 11? Karena self ratingnya di sini adalah 1 minimal, nggak 0. Ya, itu pemahaman saya. Coba nanti kalau teman-teman punya pemahaman yang lain, boleh share. Boleh kasih di kolom komentar, kolom chat, boleh juga nanti dikasih masukan. Catat dulu, nggak apa-apa. Kita kan di sini belajar bareng ya. Oke. Terus, kalau kita lihat dari retention testnya itu ada berapa sih? Retention testnya itu ada 5 pertanyaan yang menanyakan simbol. Namanya itu apa? Nama-nama dari simbol. Setiap pertanyaan itu skornya 1 kalau benar. Salah 0. Nggak ada yang setengah. Jawaban yang ragu-ragu itu nggak ada. Karena jawabannya jawaban-jawaban singkat. Nggak perlu. Apalagi kalau cuma sekedar tipu, masa kita kasih setengah? Nggak ya. 1 kalau memang udah merujuk ke yang benar. Gitu. Nah, terus selain 5 pertanyaan retention tadi, ternyata juga ada ini. Kalau siswa benar dalam menaruhnya atau meletakkannya, posisinya di mana, yang melingkan itu antara komponen satu dengan yang lainnya, itu juga dapat skor. Di mana itu ada 28 komponen di situ. Sehingga kalau benar semua, mendapat 28 skor dari yang posisi tadi. Jadi total di retention test itu skornya adalah 33 kalau dia benar semua. Kalau salah semua, 0. Gitu. Jadi teman-teman, balik lagi kalau besok mau nulis artikel, sebuah wejangan nih untuk saya dan teman-teman semuanya. Kalau nulis artikel instrumennya perlu ditulis serigid ini. Perlu dijelaskan instrumennya tuh kayak gini, apa aja penilaiannya, terus indikatornya apa saja. Jadi reviewer atau pembaca itu paham, oh ternyata begini caranya, gitu. Nggak cuma yang di awang-awang. Jangan kita asumsikan pembaca artikel kita itu merupakan cenayang. Jangan. Mereka juga pembaca biasa. Jadi kita harus menuliskan secara detail itu tadi. Yuk, kita lanjut. Setelah retention test, itu ada yang namanya comprehension test. Comprehension test, tes pemahaman. Di situ terdiri dari 11 open-ended question, teman-teman, di mana pertanyaannya kurang lebih, which switch are pressed when the light is operating? Itu. Nah, di sini hanya ada 11, di mana skornya itu ya 0 sampai 11.
Pertanyaannya terbuka. Siswa bisa jawabannya beda-beda. Nggak benar dan salah, melainkan, oh switch 1, switch 2, switch 3, dan segala macamnya. Terus, di sini pertanyaan soalnya itu cuman sekedar gambar, teman-teman. Nggak ada teksnya. Kalau learning material tadi kan ada teksnya ya di bagian sini. Split attention banget nih udahan ya. Harus melihat sana, switch 1, switch 2. Di sini ada tulisan switch 1, switch 2 juga nih, kalau kita perbesar. Nih, seperti di sini. Ada switch 1, switch 2. Siswa kan harus ngecek lagi switch 1 di mana ya, switch 2 di mana ya, gitu. Nah, kalau di bagian tes yang comprehension maupun yang transfer, di sini hanya sekedar gambar doang, nggak ada teksnya, tanpa teks sama sekali. Jadi beneran gambar. Teksnya ya cuma teks soal pertanyaan. Which switch are pressed when the light is operating? Itu teksnya. Sisanya adalah gambar. Oke, dari makna seperti ini, dari tulisan yang seperti ini yang ditulis Beyond the Coding, kita kan sudah ada gambaran ya. Oh, instrumennya seperti itu ternyata. Gitu teman-teman ya. Nulis harus detail. Kita lanjut ke transfer test. Transfer test di sini terdiri dari 6 open-ended question. Yang di pertanyaannya itu kurang lebih, after the stop button is released, after the stop button is released, the bell and the light start working again. What is the cause of this problem? Siswa ditanyain itu, apa yang menyebabkan? Kabelnya putus, Bu, listriknya mati, Bu, atau apa ya? Seperti teman-teman yang di daerah Sumatera kemarin 2 hari listrik mati gara-gara gangguan. Terus di sini skornya ya 0 sampai 6. Sedikit ya. Transfer test 6 soal. Comprehension test 11 soal, berarti 17. Terus retention tadi 5 soal. 17 tambah 5, 22 soal. Learningnya cuman beberapa doang. Nah, sedikit tuh 40 menit. Jadi kira-kira ya lumayan lah. 40 menit itu nggak terlalu keburu-buru. Terus selain 3 itu tadi, retention, comprehension, transfer, juga dinilai cognitive load-nya. Cognitive load itu muatan kognitifnya. Bagaimana sih muatan kognitif siswa yang mempelajarin split attention dengan strategi-strategi yang sudah kita desain hari ini. Nah, di situ merupakan menggunakan skala Likert 1 sampai 9. Itu mengacu pada penelitiannya milik PAS ya, dua-dua ini. Nanti kita bisa lihat lagi dua-dua itu punya siapa aja. Detailnya di sana ada. Nah, terus 1 sampai 9 ini diuji di saat learning phase setelah pembelajaran dan juga setelah tes. Setelah pembelajaran sama setelah tes. Ada 2. Nah, di sini juga tidak dijelaskan apakah setiap soal atau setiap fase. Itu nggak terlalu dijelaskan. Nah, kita bisa menemukan sedikit ya kekurangan. Wih, gaya-gayaan kita mengkritisi. Nggak apa-apa teman-teman, kita belajar mengkritisi supaya tulisan kita besok bisa lebih bagus lagi, bisa lebih detail lagi. Oke, prosedurnya didetailkan teman-teman. Sekali lagi kita detailkan. Ternyata partisipan ini dites berdasarkan individual. Enggak banyak orang. Di quiet room. Udah kayak wawancara ya, udah kayak investigasi. Dan duduk di tempat duduk dengan layarnya itu 24 inch computer screen. 24 inch, lumayan besar. Ada keyboardnya, ada mouse-nya di depan mereka. Terus di situ eksperimenter ngomongin nih total durasinya ada berapa. Ini yang short welcome-nya itu seperti itu. Total durasinya ada berapa dan seperti apa detailnya hari ini ngapain aja. Itu. Terus learning task ini fokusnya adalah operation of an on or off light switching circuit that was explained in picture with accompanying text yang tadi ya. Jadi fokus ke operasi on sama off dari sebuah lampu. Yang kalau kita lihat sekilas tadi ini kan kelistrikan paralel ya, nggak seri tapi paralel. Ya gabungan ya. Nah, mungkin sedikit kita mengingat-ingat materi fisika zaman SMA dulu. Mana rangkaian seri, mana rangkaian paralel, mana yang kalau lampunya dinyalain, lampunya nyala itu yang mana aja gitu. Itu sambil mengingat-ingat.
Terus di sini dijelaskan juga di kelompok yang physical strategi itu partisipan were required, siswa itu partisipannya itu diminta untuk membuat anotasi, membuat circle, membuat underline. Nah, itu. Sedangkan di mental itu diminta untuk mengimajinasi. Kalau kita lihat di bagian sini, mental itu diminta untuk mengimajinasikan. Sedangkan kalau physical itu diminta untuk membuat making anotasi, underline, circle, draw arrow, line, nah segala macamnya itu. Di mana yang kelas fisik itu, yang kelas siswa yang ada fisikalnya, siswa dikasih pen, pensil, highlighter. Highlighter itu stabilo untuk membuat anotasi. Sedangkan yang mental itu tidak dikasih apa-apa, no annotation tool. Jadi benar-benar latihan mental ya, bayangkan. Jadi benar-benar membayangkan, benar-benar menggunakan kekuatan pikiran. Terus di kelompok yang physical dan mental condition, itu partisipan diberikan annotation tool available dan mental strategis to support their learning. Jadi dikasih tuh caranya menggunakan mental itu seperti apa, caranya menggunakan physical itu seperti apa. Dikasih nanti instruksinya. Jelas di situ ada. Tapi walaupun begitu, di sini juga dijelaskan artikel ini tidak ada urutan yang duluan. Kayak kamu harus menggunakan mental dulu, kamu harus menggunakan physical dulu, atau mana dulu yang harus dilakukan. Ya, toh. Tidak ada. Jadi cuma dikasih tahu physical tuh caranya makanya gini, mental cara makanya gini. Harapannya siswa bisa menggunakan dua-duanya itu. Ya, karena ya kalau dikasih sebuah masalah, siswa kan harus menyelesaikannya. Lagi pula nih otak kita itu kan merupakan diciptakan untuk bertahan hidup, untuk survival. Jadi kalau ada masalah pasti kita harus menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini ada alat-alatnya, ada fisikal, ada mental. Pasti akan menggunakan itu secara alamiah manusia. Alamiahnya loh ya. Kalau misal nggak kepakai ya udah. Oke, terus apa iya Mas ini ujuk-ujuk nggak tuh? Ujuk-ujuk tuh tiba-tiba siswa langsung dikasih ini tanpa ada pemanasan dulu, tanpa ada contoh untuk menggunakannya. Enggak, di sini dikasih caranya menggunakan, terus siswa pun juga dipastikan untuk familiar. Di sini ada nih kalimatnya. Nah, short practice task. Oke, terus habis itu udah prosedurnya seperti itu teman-teman. Prosedurnya seperti itu, dimana setelah learning tasknya pas selesai, pas pembelajarannya selesai, eksperimenter, peneliti itu mengambil kertas-kertas yang ada di depan meja peserta. Dan di sini tadi udah dijelaskan ya, ada 40 menit. Oke, yuk kita lanjut ke hasilnya bagaimana teman-teman. Ya, di hasil, oke, di hasil itu diuji menggunakan ANOVA. ANOVA yang seperti biasa reguler. Selain menggunakan ANOVA, juga diuji menggunakan Bootstrap ANOVA. Bootstrap ANOVA itu adalah pengujian yang digunakan dengan cara resampling. Samplingnya tetap sama, tapi kita resampling. Ada tekniknya. Paling gampang nanti ada di SPSS. Itu ada Bootstrap. Nah, saya belum pernah pakai itu, tapi mungkin suatu saat saya akan pernah menggunakan itu. Jadi teman-teman nanti bisa cek di Google, di YouTube, sepertinya sudah banyak tersebar. Apa itu Bootstrap ANOVA, bagaimana cara menggunakannya, kapan itu digunakan, itu ada di Google. Nah, terus di mana Bootstrap ANOVA itu nanti juga melihat bias corrected and accelerated confidence interval. Oke, di sini tadi kan yang diuji dari retention, comprehension, sama transfer. For effect size-nya, partial eta square, ini dihasilkan bahwasanya value-nya 0,01, 0,06, dan 0,14. Artinya apa sih? Small,
medium, sama large di sini. Terus kita masuk ke hasil belajarnya, learning outcome. Dari learning outcome, teman-teman, nih, ini yang suka tadi ya, retention, comprehension, transfer, ini physicalnya, ini mentalnya, ini physical and mental, ini kelas kontrolnya. Kelas kontrol itu yang tidak menggunakan apa-apa. Tidak menggunakan strategi fisikal maupun strategi mental. Terus skor-skor ini apa? Sesuai dengan namanya rata-rata dan standar deviasinya. Kalau kita lihat sekilas ya, di bagian retention, ini poinnya kan 16,05, poinnya 16,38, poinnya 17,95. Oke, padahal skornya maksimal adalah 33. Nggak nyampe batas minimal kan. Padahal 33 itu kalau dibagi dua adalah 8, ya 16. Di atas dikit. Kalau kita pakai standar KKM, nggak nyampe ini. Nggak nyampe. Tapi bukan itu fokus kita, bukan fokus ke KKM. Melainkan skor-skornya itu selisihnya dikit-dikit banget. Kemungkinan besar ini tidak signifikan. Comprehension juga begitu, 5,38, 5,24, 5,71. Dikit-dikit banget tuh selisihnya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keempat ini dari learning outcome-nya. Nah, ternyata setelah diuji lebih lanjut, ini tadi kan baru rata-rata, menggunakan ANOVA-nya ditemukan bahwasanya nilai signifikansinya dari retention test itu sebesar 0,584. Comprehension testnya 0,670, transfer testnya 0,943, semuanya di atas 0,05. Berarti terbukti ya, tidak ada perbedaan yang signifikan dari learning outcome ditinjau dari retention, comprehension maupun transfer. Weh, kenapa bisa begitu? Nah, ini menarik, tapi kita nanti dibahas di bagian pembahasan. Terus, selanjutnya, data selanjutnya ada bagian cognitive load. Cognitive load, muatan kognitifnya. Kalau kita lihat sekilas di sini, cognitive load learning. Dari learning ini ada 7, 6, sama 5. Ada retention 6, 6, 5. 7, 6, 6. 7, 6, 6. Nah, ini nggak terlalu jauh bedanya. Ada 6,29, ya Allah. Yang kontrol terlupakan ya, mohon maaf. Terus kalau kita lihat, ini saya kasih hijau, karena hanya yang hijau yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yakni cognitive load report after learning, not after test. There was significant physical cross mental strategy interaction, ada 0,019. Ya, jadi ada interaksi itu, ada perbedaan yang signifikan antara keempat kelompok ini semuanya nih pada cognitive load setelah pembelajaran. Terus di sini juga tidak ada simple effect-nya, tidak kelihatan signifikan. Sampai bawah-bawah ini tidak signifikan, tidak signifikan juga. Mental strategi itu tidak signifikan. Nah, terus poin yang ketiga yang dibahas adalah efisiensi. Efisiensi ini apa? An instructional strategy is more efficient when ketika the same test performance is achieved with fewer cognitive resource. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kalimat setelah ini. We calculated instructional efficient based on test performance. Itu terpisah dari retention, comprehension, dan transfer. Nah, masalahnya tadi di bab 3, di metode penelitian, tidak ada tuh disepil-sepil tentang test performance. Terus ini lokasinya di mana? Bentuknya seperti apa? Itu yang jadi pertanyaan saya dari kemarin. Ini maksudnya gimana ya? Sampai sekarang sebenarnya saya masih kurang paham juga ini. Kenapa ada tiba-tiba muncul test performance di sini? Tujuannya memang bagus, tapi bentuk dari instrumennya sendiri itu yang kita belum tahu. Nah, terlepas dari itu semua, instrumennya seperti apa, hasilnya menunjukkan ada efisiensi skor, teman-teman. Nih, hasilnya. The result show a significant physical cross-mental strategy for the efficient based on retention performance 0,022, terus comprehension performance di sini 0,016, terus transfer performance di sini nilainya 0,035 ya. Di situ ada perbedaan yang signifikan. Ternyata tesnya sama tapi memiliki cognitive load yang berbeda. Sepertinya nih ya, sepertinya kemungkinan besarnya itu tes ulang, tes datanya sama, cuman kita kombinasikan.
kita menggunakan bagaimana kalau digabungkan dengan cognitive load-nya untuk melihat efisiensinya. Terdapatlah seperti ini hasilnya. Nah, walaupun begitu, di sini soft significant physical cross mental strategi. Di sini tidak ditemukan signifikansi kalau strategi tersebut tidak menggunakan physical ataupun tidak menggunakan mental. Jadi yang tidak mengkombinasikan itu tidak ada signifikansinya, tidak ada perbedaan yang signifikan di situ. Artinya tidak efisien. Yang efisien adalah yang menggabungkan dua strategi tersebut yang efisien. Jadi di sini kita temukan bahwasanya, oh walaupun hasilnya sama, tidak terdapat perbedaan, tapi kalau memang cognitive load-nya lebih rendah, bisa menurunkan cognitive load, itu adalah strategi yang lebih efisien, Itu teman-teman. Efektif juga. Nah, itu hasilnya sekilas. Sedikit kan hasilnya? Ya, sekelas Q1 seperti itu. Dan itu penulisannya udah bagus banget. Nah, kita lanjut ke ini. Overall pembahasannya, diskusinya, hasilnya ini menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat superiority ketika strategi itu digabungkan, mengkombinasikan physical and mental strategi, ditinjau dari lower cognitive load. Walaupun begitu, menggunakan physical sama menggunakan mental, walaupun tidak dikombinasikan, dua-duanya itu juga bagus untuk mempelajari mempelajari split attention. Tapi yang lebih efektif, yang lebih efisien, yang lebih efisien ketika dua strategi tersebut digabungkan. Strategi yang digabungkan itu adalah physical sama mental, bukan physical and physical ataupun mental and mental. Physical and mental yang dikombinasikan, dua strategi tersebut. Itu juga pernah dilakukan di penelitiannya milik Huggins tahun 2023 atau berapa itu saya lupa, yang sudah saya bacakan di tahun lalu, enggak tahun lalu, di ICCLR yang di 3R yang ke-1, yang mengkombinasikan tracing. Setelah menggunakan tangannya, finger pointing, siswa diminta untuk membayangkan. Ya, setelah menyentuh, membayangkan. Sentuh, bayangin. Sentuh, bayangin. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sini, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tadi kan kita lihat tuh dari learning outcome, ternyata nggak ada hasil yang signifikan. Nggak ada perbedaan yang signifikan dari kombinasi itu. Bahkan main effect-nya pun juga nggak terlalu kelihatan signifikan. Padahal teman-teman, materi sama prosedurnya itu sama persis dengan yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Yang ini tadi, yang milik Beyond the Coding yang ini tadi. Itu materi yang sebelumnya. Di sini, di materi yang sebelumnya, penelitian sebelumnya, itu ada perbedaan yang signifikan. Ada efektivitas dari yang menggunakan fisikal sama yang mental di situ. Tadi mana ya? Ini. Nah, terus kenapa kok yang penelitian ini kok nggak ada? Oh, mungkin. Yang penelitian sebelumnya itu full digital. Yang sekarang learning materialnya itu menggunakan paper. Nah, di mana paper base di sini disebutkan nih. Paper base more strongly invades physical interaction. Jadi, dengan kata lain, dengan adanya paper base ini menguatkan dari fisikalnya itu tadi. Tapi itu masih belum terlalu membahas itu ya. Sedangkan kalau non-touchscreen based computer elicit much less physical interaction, menyediakan sedikit physical interaction. Terus di sini asumsi lainnya, pembelajaran berbasis digital itu memang sudah bisa, multimedia itu memang sudah bisa digunakan untuk mempelajari split attention. Nah, terus di sini juga ditambahin nih, future research could investigate to what extent the medium and associated affordance impact the effectiveness of physical and mental self-management strategy. Nah, ini ada apa aja sih yang mempengaruhi nanti efektivitasnya? Itu saran penelitian berikutnya. Gitu ya. Jadi ada hasil, ada pembahasan mengaitkan dengan teori. Kalau kontradiksi, ada saran lanjutan.
Itu dalam susunan pembahasan itu seperti itu, teman-teman. Terus di sini penulis itu membahas beberapa batasan. Yang pertama, ini cognitive load-nya belum bisa mendeteksi jenis cognitive load itu mengukur yang mana aja. Padahal cognitive load itu ada 3, yakni yang sudah sering ngikut ini ya, yakni ada yang namanya extraneous cognitive load yang harus diminimalkan seminimal mungkin. Yang kedua ada intrinsic cognitive load, itu yang harus dioptimalkan. Sama juga yang harus dioptimalkan juga adalah yang German cognitive load. Ada 3. Nah, ini itu menilai apa namanya ya, ya menilai mendapatkan nilai dari yang mana, tipe yang mana, karena di sini cuma cognitive load secara umum. Yang kedua, batasan yang kedua, dari sini mohon maaf, sebelum itu mohon maaf, sebelumnya kalau memang itu masih cuma 1 secara umum 1 sampai 9, disarankan tuh menggunakan multi item self report scale which can give more specific insight. Nah, di sini diminta nih penelitian selanjutnya gimana kalau menggunakan multi item. Artinya teman-teman, ini sudah jadi novelty sendiri. Materinya sama, prosedurnya sama, ya kan? Sampelnya jumlahnya juga sama boleh. Tapi kita tambahin di bagian instruksionalnya, di bagian cognitive load-nya, itu kita membandingkan multi item self report scale, menggunakan multi item self report scale. Itu sudah jadi novelty. Bisa nih untuk ide penelitian yang kecil-kecil aja gitu. Yang kedua, di sini tadi tidak menyediakan bagaimana sih cara menggunakan self management itu, 2 itu yang saya sebutkan tadi. Tidak dijelaskan kapan menggunakan ini, kapan menggunakan itu, dan mana yang harus duluan digunakan, yang fisikal atau yang mental. Kita cuma menyediakan gunakan ini, caranya seperti ini, gitu doang di situ. Terus di sini yang ketiga adalah tidak ada keuntungan sama sekali di kelas yang kontrol. Tidak ada keuntungan sama sekali. Nah, di sini nggak tahu tuh nanti gimana. Apa namanya, kok bisa. Terus, ya kan memang yang kontrol itu benar-benar nggak menggunakan mental, nggak menggunakan fisikal. Jadi, ada kemungkinan cuma hanya menggunakan mental. Tapi itu pun juga, apa namanya ya, tanpa instruksi khusus dari peneliti. Dalam artian ya itu di luar ya kemampuan naluriahnya mereka, instingnya mereka menggunakan mental self management itu. Nah, kalau kita lihat kita kaitkan dengan cognitive load theory, physical sama mental sejauh ini itu masuk di bagian salah satunya biologically primary knowledge. Biologically primary knowledge. Oke, sampelnya masuk di bagian biologically secondary knowledge. Nah, itu mengkombinasikan keduanya itu bagaimana? Oke, itu sudah pernah kita bahas dan mungkin kedepannya kita akan bahas itu lagi. Terus, dari sini pun juga ditemukan bahwasanya De Koning menyebutkan self-management principle ini belum terlalu dieksplor dari sudut pandang cognitive load theory. Jadi teman-teman bisa menambahkan variabel self management principle ini dalam penelitian lebih lanjutnya cognitive load theory. Ya, yang kurang-kurang bingung nih variabelnya apalagi yang mau diteliti ya. Kok saya mentok gitu. Ini bisa jadi salah satu tambahannya. Oke. Konklusinya di sini yakni kombinasi dari 2 strategi tersebut akan menghasilkan cognitive load yang rendah atau memberikan tagihan cognitive load yang lebih rendah daripada yang tidak mengkombinasikan ataupun yang tidak menggunakan sama sekali. Oke, teman-teman, 12 halaman artikel sudah kita bahas di mana di sini paling nggak ada 28 daftar pustaka, cukup banyak malahan. Terus di jurnal MDPI, terus kalau kita lihat sekilas lagi di atas tadi De Koning submitnya ini pada tanggal 13 Februari 2024 dan publish pada 7 Maret 2024. Cukup cepat ya, 3 bulan guys ini. Oke,
Alkisah De Koning menemukan solusi, menemukan konklusi dari penelitiannya sehingga dipublikasikan di jurnal MDPI di sini, Educational Science. Dan ini free access teman-teman, makanya sudah ada di grup itu, kalian bisa baca, bisa jadikan referensi. Ya, berikut selesai cerita dari kisah De Koning meneliti, mengkombinasikan antara physical and mental. Kenapa tulisannya best of both world di sini? Best of both world itu kurang lebih kayak catching press. Catching press itu semacam kayak dua-duanya bagus, tapi mana sih yang lebih bagus gitu? Yang bukan membandingkan, tapi dua-duanya bagus. Baguskah dua-duanya? Nah itu kayak catching pressnya aja. Berani nggak judul skripsi kalian seperti ini? Nggak boleh sih biasanya. Oke, waktu dan tempat waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Wahyu atas paparan yang luar biasa tentang self management. Mungkin kalau dipikir-pikir sudah pernah kali ya Mas tentang self management ini tanpa kita sadar. Yang Mas bahas tentang fingering, pointing, tracing itu kan salah satu ya tadi ya dari Betul, fisikal begitu ya Mas ya. betul, itu fisikal. Nah, mungkin selama ini kita sangat fokus pada bagaimana mencari solusi untuk meminimalkan split attention dengan integrasi gitu kan, yang mana memang itu sebuah keharusan bagi kita di bidang penelitian cognitive load theory. Tapi di Betul. balik keresahan si De Koning ini, ketika materi split attention sudah terjadi, sudah tersebar luaskan, inilah yang menjadi keresahan dia gitu ya, Mas ya. Betul sekali. Bagaimana sih cara belajarnya gitu kan? Kita membekali siswa seperti apa sih caranya? Ah, ini. Nah, ini nih yang sangat menarik. Biasanya kita sudah mengurangi split attention di awal, gitu kan, di sebelum penelitian sudah kita manage di materinya, tapi ini sengaja dikasih split attention, lalu di saat pembelajaran kita berilah eh, alat-alat, tadi ada highlighter, maksudnya speed, apa namanya, stabilo, gitu-gitu ya Mas ya, Betul. untuk si self Highlighter sama management stabilo ini. sama, Mbak. Iya, Ya, ibarat kata oke, menarik sekali. kalau nasi sudah menjadi bubur jangan disesali melainkan tambahkan kerupuk, ayam, kacang sama kuahnya. Boh, tim bubur diaduk atau dipisahkan Benar. lagi? Benar. Kalau udah basah, kecebur ya berenang aja sekalian ya. Betul, jangan nanggung-nanggung, jangan menyesali itu. Kita perlu mencari solusinya lebih lanjut. Oke, ini benar-benar menarik banget untuk penelitian-penelitian selanjutnya, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Keren-keren. Nah, baik, langsung aja nih Mas, kita buka diskusi. Boleh. Udah kayak ini Oke, antara teman-teman tertidur atau bagaimana ya? Mungkin karena saya mendongeng gitu ya. Semoga tidak oke, semoga tidak terlalu membebani teman-teman. oke. Silahkan kepada teman-teman untuk mendiskusikan, bertanya, atau mengkonfirmasi pengetahuannya atas pemaparan dari Mas Wahyu tadi. Sepertinya sudah cukup jelas, Mbak, nih, teman-teman. Iya, karena tadi pembawaannya juga dengan bercerita gitu ya, udah sangat jelas. Tapi gimana nih, Bu Enda? Mungkin ada konfirmasi. Artinya Bu Indah masih di acara sebelah, Nin. Jadi kita tunggu dulu. Yuk, teman-teman yang lain. Sana Desa, main di luar. HP terus.
By the way, masih adakah yang punya keresahan dari ide penelitian di sini, teman-teman? Kalaupun ada, boleh di apa namanya dikonsultasikan bareng-bareng kita di sini, kita sharing di sini. Boleh kok sedikit out of the box dari out of the box, out of topic hari ini nggak apa-apa. Jadi ajang untuk diskusi aja kita hari ini, boleh. Oke, Mas. Mungkin saya ya yang mau tanya aja, tanya dikit. Boleh Mbak Nindi, boleh. Kalau Mas Wahyu di posisi dalam penelitian self management ini di fisikal dan gabungan antara fisikal dan mental, Mas Wahyu kira-kira gimana sih? Eh, Maksudnya si antara fisikal dan mental itu benar-benar dilakukan oleh si subjek penelitian. Oke lah kalau fisikal kita bisa melihat gitu kan, dia menggunakan stabilonya, dia menggunakan tangannya, jarinya, seperti itu. Tapi bagaimana tentang si mental, di mana tadi salah satunya adalah mengimajinasikan. Gimana gimana kita sebagai peneliti bahwasannya menentukan, oh iya, mereka memang benar-benar melakukan gitu. Terima Oke, kasih. pertanyaannya cukup menarik ya. Bagaimana cara memastikan bahwasanya siswa itu benar-benar menggunakan mental strategi atau enggak, gitu ya tadi. Ya, sebenarnya tidak ada jaminan di situ, namun kita sudah memberikan instruksi di depan untuk menggunakan mentalnya tuh seperti ini caranya. Terus dengan cara asumsinya lagi, waktu 4 menit itu cukup singkat. Sehingga siswa mau nggak mau harus menyelesaikan masalah itu. Ya kan mau nggak mau harus menyelesaikan masalah itu. Strategi apa yang ada di depannya itu yang akan digunakan. Karena otak manusia diciptakan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau untuk bertahan hidup. Sehingga apapun masalahnya di depannya pasti dia akan menyelesaikan. Dengan apa? Dengan instruksi yang sudah diberikan, baik itu mental ataupun fisikal. Jadi memang benar-benar dibuat rigid, rigid banget, dibuat seminimal mungkin, sengepres mungkin. Itu. Awalnya juga saya berpikir, loh kenapa 4 menit? Oh ternyata setelah dikaji lebih dalam, oh iya ya masuk akal juga. Memang untuk memastikan siswa itu benar-benar menggunakan mentalnya. Nah, untuk penelitian lebih lanjut, kalau memang kita ada dana, bisa tuh, kemampuan membayangkan itu adalah kita menggunakan rekaman otak. Ada yang namanya alat-alat tertentu yang meneliti sehingga bisa mengukur gelombang otaknya. Itu lagi ngapain sih? Lagi bayangin atau enggak sih? Itu kalau ada dana. Dan kalau udah pakai itu sekalian menggunakan multi item scale. Cognitive load-nya itu yang mana sih? Yang extraneous atau yang intrinsik atau yang Jerman yang berlaku. Nah, sekalian. Tapi kalau nggak ada dana yang berlebih atau fasilitasnya nggak terlalu, ya yang bisa kita lakukan sementara adalah memberikan instruksi sejelas mungkin dan harapannya siswa paham dengan instruksinya. Walaupun begitu, di awal kan tadi juga sudah diberikan pembiasaan supaya mereka menggunakan itu. Sehingga ketika menyelesaikan masalah, siswa sudah terbiasa menggunakan strategi tersebut. Begitu Mbak Nindi mungkin jawabannya. Oke, mungkin itu ya bisa menjadi apa ya namanya, bukan kekurangan ya Mas Wahyu ya, tapi ya itulah yang uniknya gitu ya Mas, kita belum bisa secara pasti menentukan, melihat bahwasannya dia benar-benar melakukan mental self management itu sendiri gitu ya Mas Wahyu ya. Betul, hanya harapannya mereka melakukan itu. Berarti kalau dipikir-pikir lagi, self management ini di dalam itu juga ada, kita tuh perlu disiplin gitu ya Mas, mungkin ya. Ada self disiplin kali ya. Ada disiplin, kita juga harus eh, berusaha dengan keras kayak gitu ya Mas. Harus benar-benar mengatur diri kita untuk melakukan si fisikal maupun mental itu tadi gitu ya Mas. Oke, betul, betul. Menarik. Jadi nggak hanya tentang apa itu pengaturan diri, mengatur diri, manajemen gitu ya. Tapi di dalam itu kita juga harus disiplin atas apa yang kita lakukan gitu, tindakan yang akan kita lakukan gitu. Oke.
Terima kasih, Mas Wahyu. Sama-sama. Oh, ini ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan di kolom. Silakan loh dibaca. Oh, langsung nih. Izin bertanya, Mas. Ya, diizinkan. Jadi, apakah self management ini hanya cocok diterapkan dalam pembelajaran individu? Oke. Belum ada penelitian yang mengkaji membandingkan ini individu dengan kelompok. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya dibutuhkan penelitian Mbak Anissa Dwi Oktarina. Jadi ini bisa jadi nih salah satu celah untuk menggabungkan penelitian ini dengan mengkombinasikan dengan pembelajaran individu maupun kelompok. Namun walaupun begitu, sudah ada loh penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji kapan sih pembelajaran kelompok itu bagus, kapan sih pembelajaran individu itu bagus, terutama ketika prior knowledge-nya seperti apa sih, terus siswanya itu seperti apa sih kriterianya, terus materinya itu apakah materi yang memang perlu membutuhkan diskusi atau enggak. Nah, itu perlu kita batasin dulu. Kalau misalkan kita membuat materi ini, penelitian ini menggunakan individu dan kolaboratif, tapi materinya adalah materi yang support untuk individu doang, enggak kolaboratif, ya sama aja bohong gitu. Jadi tetap harus dikaji lebih lanjut lagi. Asumsinya karena ini self management, jadi bisa digunakan untuk individu maupun kelompok. Asumsi dasarnya, ya, karena ini terkaitan dengan individu. Kalau individunya udah bagus, kemampuan individunya udah bagus, berarti kelompoknya pun juga masuk. Karena kelompok musyawarah itu juga bagian dari biologically primary knowledge, gitu. Mengkombinasikan dua biologically primary knowledge itu sama-sama bagus kalau dari kajian yang sebelumnya. Wah, apa itu biologically primary knowledge? Biologically primary knowledge itu adalah jenis pengetahuan yang digunakan manusia atau yang diperoleh manusia secara alam bawah sadarnya untuk bertahan hidup. Kemampuan untuk musyawarah, kemampuan untuk nafas, kemampuan untuk kedip, kemampuan untuk jalan, itu. Bahkan kita kedipnya otomatis. Nah, setelah mendengar ini, kedip kalian sudah tidak otomatis lagi. Manual nih udahan kedipnya. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah kemungkinan tetap efektif selama materinya pun juga mendukung untuk kolaboratif atau musyawarah non individu. Gitu ya, Mbak Anissa. Semoga menjawab. Eh, Silahkan kalau ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Anissa atau yang lain boleh. Terima kasih, Mas Wahyu, atas jawabannya. Bisa menjadi ide penelitian, tapi sebelum memunculkan ide itu juga ada analisis teoretik gitu ya, Mas Wahyu ya. Betul, seperti yang dilakukan The Koning tadi. The Koning itu ada keresahan, dikaji. Setelah dikaji, terus apa nih keresahannya lagi? Dikaji lebih dalam lagi, dikaji lebih dalam lagi. Akhirnya mendapatkan novelty dan urgensi. Setelah dapat, baru deh lakukan penelitian. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan. Ini ada Pak Yanuar, ada Mbak Noka, ada Mas Ibrahim, ada Fregita, ada Taufik, ada Manggala, ada Tista, ada Rina, ada Fauzia, ada Anggun, Lawrence, Agustin, Bunila, Sandy, Susiana, Marfuah, cukup banyak ya. Dari segini kayaknya laki-lakinya cuma berapa nih? 4, 5. Hanya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Boleh. Nah, untuk teman-teman nanti yang kalau nggak salah. Mas Wahyu. Monggo Pak Yanuar. Silakan Pak Yanuar. Sudah ditunggu dari tadi. Enggak, ini lagi membaca-baca yang masih bingung di analisisnya itu. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas uraian atau istilahnya storytellingnya Mas Wahyu pada artikel gitu ya.
luar biasa kalau sudah bisa men-storytellingkan sebuah artikel yang proses pembuatannya butuh waktu ya, dan kita harus berjuang gitu. Oke, saya ini dari tadi mencoba mencermati yang isi quotation Mas Wan. Jadi beberapa artikel lain saya coba meng-cross check, mengeksplorasi physical annotation itu mirip dengan signaling. Kalau dilihat karena di annotation juga memberikan suatu kesimpulan tentang underline, kemudian ada beda warna dan sebagainya. Tapi dalam konteks artikel ini, saya tidak melihat secara detail sebenarnya physical annotation yang seperti apa sih yang digunakan dan digabungkan dengan tadi apa self managementnya itu kan, karena ada perpaduan di self management di model desain 2x2-nya itu yang pertama. Kira-kira mungkin Mas Wahyu kan yang sudah membaca lebih ya dibanding saya, tentunya ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada kita. Sebenarnya physical annotation yang seperti apa sih yang pas, yang layak digunakan, karena konteksnya dalam artikel ini kan di pembelajaran fisika. Nah, kalau diterapkan di pembelajaran matematika itu seperti apa yang nanti bisa kita lakukan untuk riset-riset sederhana berikutnya. Kemudian kalau itu sudah, karena ini lagi tren-tren multimedia ya, jadi dibawa ke arah multimedia yang untuk physical annotation-nya juga idenya seperti apa, kita diskusi aja sih terkait ini, karena saya melihat itu sama yang ini Mas, saya melihat di artikel ini untuk keterbatasannya dan apa rekomendasi untuk future risetnya itu kan caranya untuk membanding melakukan penelitiannya itu pada self management dan di physical movement-nya itu digabungkan ya atau dipadukan, tetapi untuk pengoptimalan atau menghindari tadi split attention yang sebenarnya di dalam artikel ini kan ada, itu di bagian akhir itu ada seperti ini. Nah, kira-kira nanti kalau tadi yang kaitannya dengan signaling, hubungannya dengan movement, kemudian dikaitkan dengan split attention, padahal tadi di pengantar Bu Indah menyampaikan kan, split attention itu kalau yang spirit gabungan gitu, misalnya yang seharusnya teks-teks banyak itu kemudian digabungkan, kadang kan tidak memungkinkan ketika keterangannya itu include di dalam sebuah, mungkin ada bangan. Nah, di sisi lain kadang memberikan signaling gitu kan, signaling di gambar segitiga sudut DAB kan, bayangkan sudut DAB itu berarti kan sudut A kan. Nah, sudut A yang sebagian mana kadang siswa itu, kalau kita kan sudah expert ya, kalau siswa yang kenal baru, punya pengetahuan baru kan, di mana ya sudut DAB. Nah, mungkin sudut DAB-nya di warna biru, terus keterangan yang di luar konteks gambar juga teksnya biru. Tapi ketika ngomong sudut DBC, nah sudutnya diwarnai dengan warna hijau, kemudian di teks yang di bawah menjelaskan di luar gambar itu juga teksnya hijau. Nah, apakah nanti bisa dimodifikasi seperti itu untuk riset-riset ini? Itu aja sih yang ingin didiskusikan bersama dengan Mas Wahyu dan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yanuar. Ini langsung saya jawab aja ya Mbak Nindi ya, kita open discussion aja ya Mbak. Oke, kalau ditanya physical mentalnya itu yang digunakan apa? Yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah anotasi, bukan yang finger pointing, tapi anotasi. Anotasinya yang mana? Itu digunakan semua. Digunakan yakni yang lining, yang signaling, yang arrow, yang highlighting. Karena siswa dikasih pensil, dikasih pena, sama dikasih stabilo. Jadi siswa itu diminta untuk membuat anotasi bebas untuk menggabungkan itu. Nah, terus mentalnya itu jenis yang digunakan apa? Jenis yang digunakan itu adalah imagine, drag and drop. Itu ada semuanya, itu ada di halaman bagian hipotesis. Nah, tapi memang kita belum meneliti lebih jauh nih, lebih detail. Bagaimana kalau anotasinya yang digunakan hanya drawing, hanya stabilo doang, atau hanya nunggaris doang, atau apa. Nah, itu nggak terlalu diberi penjelasan. Cuman fokus di sini adalah fisikalnya adalah membuat anotasi, tidak menggunakan
finger pointing, tidak menggunakan tracing segala macam itu. Itu kan termasuk juga physical anotasi, physical self management. Terus kalau ini tadi yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah kalau nggak salah tadi ini ya, apa bedanya dengan signaling? Sama, Mas. Karena signaling itu masuk di bagian physical self management. Self management prinsipal itu ada dua, physical sama mental. Yang physical itu ya ada anotasi. Anotasi itu nanti ada signalingnya. Terus ada juga finger pointing yang sudah dibahas tadi juga. Jadi sama aja sebenarnya, hanya istilahnya saja yang kayak masih terpisah-pisah. Mungkin signaling itu ada di bagian yang di luar dari di luar dari self management principle, di luar juga dari cognitive load theory. Tapi dua-duanya itu juga, tiga-tiganya itu juga sama-sama merujuk bahwasanya physical self management itu adalah salah satunya menggunakan signaling gitu. Nah, terus kalau tadi selanjutnya pertanyaan selanjutnya, berarti kita bisa dong untuk membuat garis warna biru dengan ini. Iya, kalau dari sudut pandang pembuat instruksionalnya, apa buat instructional resource-nya, iya kita memang sebisa mungkin harus menghindari split attention. Tapi fokusnya di sini adalah bagaimana nih kalau sudah terlanjur ada instructional resource yang split attention. Bagaimana sih cara mempelajarinya? Itu fokus dari penelitian ini. Ternyata siswa perlu diajarin caranya menggunakan physical maupun mental. Dan mengkombinasikan itu jauh lebih efisien daripada tidak mengkombinasikan sama sekali. Gitu. Apalagi tidak menggunakan tidak menggunakan self management principle-nya. So, kita dari sudut pandang yang berbeda seperti yang dijelaskan Mbak Nindi tadi, kalau nasi sudah menjadi bubur, jangan disesali melainkan tinggal tambahin ayam, tambahin kerupuk, tambahin kuah biar sedap. Gitu Mas Yanwar. Apakah pertanyaan sudah terjawab semua atau ada yang keskip tadi? Gini, nambah berarti signaling itu bagian ya, bukan sama mungkin ya Mas, bagian dari Bagian dari fisikal ya physical. bagiannya Oke, ya. Oke. oke. Nah, ini saya malah tertarik untuk mengaitkan self management ini nanti akhirnya ke namanya SRL, self regulated learning gitu kan. Self regulated learning itu kan kemandirian belajar dalam mengelola ya. Tadi kan dilatih kan, bagaimana cara belajar yang split attention-nya itu sudah terlanjur ada di resource yang sudah disajikan gitu kan. Maka di dalam penelitian ini, efektifnya harus diarahkan ini cara mentalnya gimana, fisikalnya bagaimana kan dilatih. Berarti kan itu juga bagian dari sebenarnya nanti ke arah itu apa namanya self regulated learning itu loh, self regulated learning. Nanti ini menarik juga ya Mas diarahkan ke situ atau bahkan keyakinan dia pada pengelolaan pembelajaran yang arahnya juga ke self efficacy yang sudah diteliti Mbak Nindi juga dan saya sedang proses meneliti itu nanti banyak hal yang bisa dijadikan ide-ide teman-teman S1 ini, S2 juga kan maksudnya untuk ide-ide riset. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Ini maksudnya intinya sebenarnya ini sih yang disajikan Mas Wahyu barusan di dalam riset tadi kan. Oke. Dari sudut pandang yang siswa, bagaimana cara siswa belajar. Sudut pandang siswanya, bukan sudut pandang kita sebagai desain instruksionalnya kan. Oke. Siap. Oke. Nah, mungkin tadi ada menyinggung tentang self regulasi begitu ya Mas Wahyu Pak Yanuar ya. Oke. Nah, ini tadi Pakarnya saya ini keluar. sambil baca-baca yang lain ketemu artikel self management dan self efficacy. Jadi menggabungkan antara self management dan self efficacy. Nah, di dalamnya itu menyebutkan kalau self management itu sendiri mengajarkan siswa untuk meregulasikan emosi. Nah, dari kalimat itu 3 self yang kita sebut tadi, self management, self efficacy dan juga self regulated sangat mungkin berkaitan di dalam untuk mencapai motivasi diri yang lebih kuat lagi. Begitu ya Mas Soya, Pak Yanuar. Menarik. Berarti bisa kita jadikan penelitian lebih lanjut lagi ya, Mbak ya. Benar sekali Mas Wahyu. Banyak idenya ya. Eksekusinya kapan? Ini read, review, research. Researchnya nih ini. Ayo teman-teman yuk kita saling research yuk. Saya ini jangan untuk saya pribadi nih, untuk riset ya. Enggak cuma read sama review doang. Iya. Oke. Gimana ini Mas Wahyu? Kalau dari Ibu gimana?
tadi kabarnya? Ibu belum merespon, sepertinya memang masih ini kan beliau juga jadi pembicara saat ini kan di gedung sebelah. Jadi mungkin dari yang lain boleh kalau misalkan masih ada, kalau tidak karena ini sudah 9:30 karena kita tadi mulai dari 7:30 ya bisa kita sudahi gitu Mbak Nindi. Mas, sebelum disudahin, Boleh. mumpung tadi saya punya ide nih, karena ini kan edisinya udah panjang kan, maksudnya untuk membedah artikel dan sebagainya. Dan sepakat tadi 3R-nya yang risetnya yang perlu kita adakan. Artinya gini, mungkin dari berapa artikel, biar kita juga tidak jenuh juga ya, ada variasi dan ada hal yang produktif lain, misalnya menulis kan, kita udah baca, udah mencoba, itu kan setidaknya arahnya kan juga bisa menulis karena target tujuan-tujuan untuk S1, S2, S3 kan juga nulis gitu. Nah, mungkin beberapa pertemuan perlu ada satu. Jadi misalnya ini sudah mengkaji kayak tadi ini ide menarik kan. Ada self regulated learning, self efficacy, kemudian ada tadi self management itu. Nah, seandainya terus ayolah kita buat desain sederhana atau setidaknya tadi yang Mas Wahyu sampaikan, mengulang penelitian ini dalam konteks dan perspektif yang berbeda aja sudah jadi riset kan. Nah, gitu ya. Sekali-kali kolaborasi kayak gitu. Jadi bahasanya nanti penelitian yang mengulang penelitian sebelumnya, ayo misalnya di tempatnya siapa, di sekolah siapa yang bisa ngolek data dengan desain yang mengulang dari artikel ini, kemudian hasil datanya kita formulasikan, kita sajikan dalam acara seperti ini, nanti kan akan dapat masukan. Oh, masukannya harusnya gini, analisisnya sebaiknya ini, tambahannya ini, kayaknya kok jadi artikel yang kuat gitu karena mendapat masukan. Biasanya kan nulis sendiri, analisis sendiri, bingung sendiri, ngobrol sama tembok sendiri itu kan. Nah, kalau seperti ini kan mending kita dicaci maki dalam tanda kutip loh, dicaci makinya. Dikata-katain dicaci maki di sini dikasih masukan tapi menjadi sebuah tulisan yang bagus. Tapi dimulai dari hal kecil, hal sederhana. Ngulang dulu. Ini kan instrumennya udah ada, bentuk penelitiannya ada, desain faktorialnya sudah ada, tinggal kita melakukan itu. Saya kok sepakat itu. Jadi bisa produktif, ICCSLR ini bisa saling membantu sama lain. Satu artikel tapi ditulis oleh 20 orang. Menarik itu. Satu artikel. Jadi misalnya ya kan 1-2 minggu ini oleh 20 orang, besok yang motor tokoh utamanya siapa, penulis satu, lainnya digeret, ini produktif sekali gitu kan. Tapi dengan penelitian-penelitian yang sederhana dan tidak harus biaya besar maksud saya tadi. Tidak harus yang biaya kan mengulang penelitian di kelompok sendiri, misalnya di tempat saya, misalnya Mbak Nuka kan juga punya sekolah dan yang lainnya kan juga pasti basis data di sekolah ataupun di kelompok-kelompok tertentu kan bisa. Itu aja sih masukan saya untuk supaya ini tetap konsisten, continuity untuk kegiatan ICCSLR-nya. Betul, siap. Terima kasih Luar banyak, biasa ya. idenya. Ya. Mungkin kita akan breakdown dalam bentuk beberapa kelompok gitu ya Mas Wahyu. Nanti ada kelompok research yang lebih kecil-kecil, sesuai nanti ada kita bagi job desk-nya, analisis artikel, ada juga olah data, mengambil data, dan lain sebagainya. Hingga nanti di titik kita menyusun artikel, begitu ya, saling review, dan begitu ya Mas Wahyu ya, Pak Yanuar. Nanti bisa nitip ke jurnal-jurnal Oke, yang dikelola menarik. beberapa universitas juga gitu. Nggak nitip sih, kita bisa masukkan Oke, ke semua. menarik. Oke, menarik sekali. Jadi saran berikutnya. Bisa ngambil dana-dana juga loh, di BRIN kan juga ada dana, di LIPI, di BRIN itu ada dana-dana riset yang di luar konteks dari kegiatan Tridharma dosen. Jadi bisa, kalau kita minimal udah punya track dulu kan, coba, oh ini oke lah, nanti bisa diajukan ke dana-dana itu selanjutnya. Betul. Wah, Ibu sudah muncul. Mana? Iya. Halo, diskusinya menarik sekali loh. Saya ngikuti. Oh iya, Em, Bu. iya, dan tadi usulan yang disampaikan juga bagus, tapi lebih bagus lagi kalau yang dikerjakan mendukung penyelesaian tesis disertasinya, gitu ya. Siap. Target Scopus kita berapa Pak Yanuar? 2 ya? Tapi artikel yang dibacakan ini tadi kan juga sangat-sangat relate sama penelitiannya Wahyu kan. Ayo, ini artinya secara paralel pada saat ini De Koning dan kawan-kawan sedang penelitian. Ayo jangan sampai keduluan.
segera punya hasil dan dipublikasikan. Siap. Ya, karena di sana-sana juga pada agresif menyelesaikan. Nah, tadi kan disampaikan juga ini penelitiannya ya 36 menit gitu kan. Ini apa nih? 30 menit, 40 menit punya kita sendiri, penelitian-penelitian mahasiswa tesis dan skripsi, disertasi, ayo. Oke, makanya saya pernah bilang, sebetulnya 1 bulan itu satu penelitian bisa, segera datanya diambil. Langsung sumuk ya bicara kita hari ini. Semoga semangat. Tapi tadi bagus banget ya. Idenya untuk membuat breakout room dan nulis bareng, saya sepakat banget. Ini kita masih punya dana penelitian bersama kan ya. Oke, mari kita gunakan dan kita optimalkan. Kapan nih Pak Yanuar punya waktu? Pak Yanuar ini juga sibuknya luar biasa loh. Di Upgris itu, kalau Pak Yanuar itu gelarnya di depan itu sudah ada DR. Wah, itu di sana mungkin Ampun sudah Bu. nggak ikut lagi 3R, Ampun. nggak sempat, nggak punya waktu lagi. Ya. Masih Sekarang nggak belum keanggutan Bu. belum dokter 60. aja sudah sibuknya luar biasa. Nih, kalau disertasinya selesai, wah semakin sibuk lagi. Jadi mari kita rencanakan supaya nanti bisa mendukung penyelesaian penelitian yang saat ini dikerjakan. Itu ya utamanya. Kemudian tadi dari presentasi tadi bagus banget, semakin ke sini cara presentasinya semakin bagus. Jadi ketika kita presentasi pun kita juga perlu memikirkan cognitive load-nya audiens gitu kan. Jadi konsep ini menjadi mendasar tidak hanya untuk desain pembelajaran tetapi juga untuk penyampaian informasi pada umumnya. Dan sebetulnya ya sekarang ini kita juga sedang proses pembelajaran ya. Meskipun bukan degree atau secara informal. Alhamdulillah ini sudah seri ke-26. Saya sangat berharap ini masih berlanjut terus. Jadi kalau hari ini tadi kita bicara tentang self-management, cognitive load self-management, kemudian bagaimana mengatasi split attention, barangkali berikutnya adalah bagaimana cara menghindari transient effect misalnya. Transient effect itu kan juga salah satu hal yang kita nggak sengaja membuat ketika kita membuat video. Kemudian satu faktor lagi yaitu afeksi. Afeksi, jadi dorongan yang bisa kita gunakan untuk membuat kita lebih konsentrasi atau memperhatikan bahan ajar dengan baik. Itu juga ide-ide penelitian baru. Jadi saya sangat berharap bacaan ini tadi, bacaannya bagus, juga mudah dipahami. Teman-teman mudah-mudahan tadi juga bisa memahami seperti saya tadi. Kalaupun tidak, lanjut baca lagi sendiri ya. Bagaimana menggunakan atau teknik-teknik apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghindari split attention dengan cara learner-nya itu sendiri, jadi pembelajarnya itu sendiri yang mengatur cara apa yang digunakan untuk mengatasi kesulitan berpikir yang dialami atau kelambatan berpikir yang dialami, yang mana lambatnya itu bukan karena kita kurang gula atau otak kita sedang tidak bisa bekerja, tetapi karena desain pembelajarannya memang adanya seperti itu, gitu ya. Baik. Saya tidak sabar menunggu hasil-hasil penelitian dari Pratama Wahyu, Pak Yanuar, Indah, sebentar lagi Indah ngambil data, yang sudah analisis data nih, Manggala, kemudian Lawrence, dan Sandy. Jenny nggak datang ya. Kemudian akan ada Sandy datang, Alhamdulillah. Akan mengambil data juga Noka. Marfuah sudah selesai ambil data belum ya? Tista, selamat sudah ujian tesis. Ujian tesis gitu aja kan, Tista? Alhamdulillah. Tinggal revisi dan mengumpulkan. Mungkin itu sih yang mau saya sampaikan. Kapan nih kita ketemu lagi? Tolong dibahas dan dijadwalkan sebaik-baiknya. Oh, Marfuah sudah selesai. Kita tunggu ya. Ini gimana ya kalau acara kita itu selain membaca artikel juga ditambah dengan presentasi hasil penelitian. Menarik, Bu. Ya, jadi jangan dianggap sebagai ujian
tesis ya, latihan lah, latihan untuk mempresentasikan. Oh iya, bulan November kan ada International Cognitive Load Theory Conference. Siapa yang mau ikut? Presentasinya nggak harus presentasi verbal, bisa presentasi poster. Tetapi ya PP paling nggak menyiapkan 15 juta. Hanya 15 juta loh. Enggak, 50 juta. Nanti nginepnya, tempat tinggalnya bisa saya carikan tempat tinggal mahasiswa-mahasiswa yang sedang di sana. Jadi nunut, yang penting kan sudah sampai sana. Nah, coba dibahas ya. Deadline-nya diperpanjang minggu depan. Oke. Atau siapa yang mau ini, siapa yang mau ikut, rasan-rasan mau ikut, boleh memberitahu aja. Coba apa, what can we support for you? Ya, I'll try my best. Ya. Oke, saya kembalikan waktu dan tempat untuk berikutnya. Mau lanjut diskusi lagi atau sudah? Silahkan. Semoga mahasiswa yang hadir di sini, tesis dan disertasinya, skripsinya segera selesai ya. Amin. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Kita tutup saja, Mas Wahyu. Boleh, sudah 9:30. Oke. Baik, terima kasih banyak atas paparannya, Mas Wahyu, atas kehadirannya dan pengantarnya dari Ibu Enda. Semoga 3R hari ini sangat bermanfaat, dan bukan semoga, memang sudah sangat bermanfaat. Semoga untuk yang berikutnya bisa kita laksanakan minggu depan. Untuk jadwalnya akan kita sebar playernya di minggu depan juga. Gitu, saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, semangat. Yuk, Terima semangat. kasih, Bu.